Selamat siang, T-Blockers. Siang ini memang panas, sepanas para ibu-ibu ini loh mencari minyak goreng nggak pernah ketemu. Nah, kebetulan studio ini kedatangan orang-orang yang berhubungan dengan para konsumen. Nah, yang pertama ini adalah teman-teman dari lembaga perlindungan konsumen Raja Wali Mas. Ya. Kita akan membahas soal isu yang paling hangat ini, soal minyak goreng. Ini Mas Krisna, Ibu, Luki. Mbak Luki, Iya, Bu Parji. Baik teman-teman sekalian, kita lihat apa sih sebetulnya permasalahan minyak goreng dan apa yang terjadi di lapangan saat ini ketika orang mencari minyak goreng susah. Ada LPG katanya sudah mulai naik ya. Iya. Kemudian apalagi dah ada banyak. Sekarang kita akan tanya satu persatu. Mas Krisna, Mas sebagai sebuah lembaga yang tempat mengadu teman-teman konsumen. Ya konsumen itu kan artinya ada warung, ada apalagi pekerja-pekerja yang bakul gorengan, ibu-ibu rumah tangga mungkin yang membeli barang-barang itu. Sebetulnya keluhan mereka apa, Mas? Ya, banyak keluhan dari para khususnya para pedagang gorengan, terus yang jualan di pasar itu pertama masalah kelangkaan. Oh, langka. Memang dari pemerintah sendiri kan ada operasi kasar, tapi kan itu tidak bisa mencukupi. Nah, dan sempat tadi pagi saya ke pasar, itu harga minyak itu belum stabil. Ada yang sekitaran dan ada yang per liter 20.000. Per liter 20.000. Terus ada yang 22 dan saya sendiri sampai 17.000. Memang kemarin ada operasi pasar itu sebagian yang 14 ya, yang 14 itu yang terbatas. Nah, dan di situ menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua ya. Apalagi kan salah satu dari tugas kami adalah di lembaga konsumen itu hak dari konsumen itu adalah mendapat informasi yang sebenarnya. Nah, sebenarnya siapa ini yang berhak untuk menyediakan masalah tanah ini? Itu entah pemerintah sendiri atau distributor sendiri atau dari pabrik. Karena semua serba terbatasan. Nah, tadi ada informasi dari salah satu pedagang yang kita sebutkan ya. Mereka itu istilahnya kan menunggu. Mereka juga kan terikat ada perjanjian dengan distributor, tidak boleh menjual di harga di atas harga. Ketentuan pemerintah itu tadi. Enggak ada kontrak dengan perjanjian dengan distributor, itu tidak boleh menjual di atas harga 14.000. Sedangkan sendiri barangnya terbatas. Nah, itu persoalannya. Ya, persoalannya itu. Jadi memang bentar. Teman-teman sekalian, ini kita mulai sedikit demi sedikit ada persoalan. Sekarang Bu Ayu, Bu Luki, Pak Ibu Bu Luki wakil ketua. Ya, kalau menurut Ibu apa yang Ibu temui di lapangan, di persoalan real yang ditemui di lapangan apa Bu Luki? Kalau saya di lapangan ya, realnya itu gini. Kalau ibu-ibu tuh sekarang minyak goreng itu merupakan kebutuhan pokok jadinya. Ya kan? Apalagi pedagang yang seperti itu tadi di pinggir jalan yang membutuhkan minyak goreng seperti ya pedagang kayak misalnya lumpia sendiri, ya kan? Terus gorengan itu yang ayam fried chicken itu kan pasti membutuhkan minyak goreng. Sedangkan hampir setiap pagi itu pedagang itu sering keliling sampai memasuki minimarket yang katanya mencari harga 14.000 tanpa melihat merek sekarang. Oh gitu? Ya, terus di grosiran sendiri itu seperti grosiran sembako itu sendiri kadang penjual itu sendiri sampai kebingungan untuk menjawab karena apa? Tidak ada pasokan untuk minyak goreng kelapa sawit itu. Oh, penjualnya sampai bingung? Iya. Karena kehabisan itu tadi. Ya, jadi jadi sekarang para ibu-ibu tuh karena bingung, dia kadang belinya hampir menyuruh anggota keluarga untuk bolak-balik untuk membeli karena saking kebingungannya itu tadi. Jadi karena mungkin ada jatah membeli, kemudian terus dia pengen belinya cukup banyak, dia minta anaknya begitu ya? Iya. Karena satu orang dibatasi berapa? 2 liter. 2 liter di minimarket. Kalau ada stoknya. Iya, kalau ada stoknya. Terus kalau di pasaran kan harganya juga sudah berbeda itu tadi. Karena makanya kan kadang sampai
bertanya pada tukang parkir, kadang sampai bertanya pada penjual yang di depan minimarket itu sendiri, Pak, Bu, sudah ada kan minyak goreng, karena mereka kan selalu melihat gitu loh. Seolah-olah rebutan Nah, Oh, gitu. itu yang Oh. terjadi di masyarakat sekarang gitu. Itu kayak gitu ya. Sampai Kalau Bu Parjin gimana? Iya, kalau saya minyak goreng itu biarpun itu tapi harga terjangkau gitu untuk masyarakat kecil bisa Ya, biar barangnya bisa ada. membeli ada. Nah, Yang kalau penting sekarang ada. persoalannya apa, Bu? Iya, minyak Kalau goreng. Ibu lihat, Iya, di- kalau di warung-warung kan mahal. mahalnya berapa? Ya 20, 19 gitu. Per liter? Iya. Oh, Iya, padahal di wilayah saya. oh Iya. gitu. Banyak yang beli juga. Ya karena kebutuhan makanya ya mahal Akhirnya pun- dibeli? Iya. Oh, Iya. akhirnya dibeli ya. Iya. Tapi susah nggak? Mulai susah atau langka nggak? Ya susah, ya dibatasi itu tadi. Karena dibatasi, walaupun dengan harga tinggi dibatasi. Iya. Oh, kalau Mbak Luki model pembatasannya gimana sih? Kalau pembatasan di minimarket itu kan satunya hanya boleh beli 2 liter. Tuh. Satu per orang tuh hanya boleh 2 liter. Nggak boleh lebih. Hanya itu kalau di minimarket. Tapi kalau di luar, kalau misalnya itu barang stok ada dengan harga yang 19,20 itu, saking masyarakat ketakutan, mereka beli hampir ya sesuai dengan kantong masing-masing masyarakat itu. Baik curah atau merek gitu? Iya, Sama? sama. Sama. Curah atau merek sama? Sama. Sama. Oh. Baik, Mas Krisna, kalau pemerintah kan bikin operasi pasar itu di tiap-tiap pasar itu sering kali. Kalau menurut panjenengan efektif apa enggak itu kalau atau jenengan punya data-data yang cukup kan? Menurut kami dari operasi satu kurang efektif karena kan itu tadi saya kan sempat cek ke pasar pertama ya, dari pedagang itu kan sempat dikasih jatah itu 50 karton, 50 karton, tapi hanya sekali, setelah itu nggak dikasih lagi. Nah, itu pun tidak tentu ketika dia baru buka baru setengah jam habis. Nah, yang kedua ini memang akan ada operasi pasar di beberapa daerah, ini ada informasi dari dinas Disperindak itu di daerah besok di daerah Wonosari. Nah, tapi menurut saya kurang efektif. Dan menurut saya dari pemerintah ini bisa mengatur atau memberi informasi yang jelas untuk pelayanan di masyarakat. Karena apa? Katakan contoh, satu pedagang gorengan aja itu rata-rata tiap hari dia bisa membutuhkan 2-4 liter. Artinya Minyak goreng? iya, minyak goreng. Pedagang gorengan? Gorengan aja. Oh, gitu. Yang skala kecil ya. Belum nanti yang skala menengah ke atas, kecil dan sebagainya. Nah, di sini kita bukan menduga ya, ini dengan adanya kelangkaan minyak ini ada kondisi apa? Sedangkan dari para pabrik dan dari jadi kan ini menunggu dari reaksi pemerintah. Di sisi lain ditetapkan harga yang 14.000, di sisi lain kan mereka harga minyak udah naik ya, udah menetapkan 20 ribuan. Yang 6 ribu tanggungan siapa? Dan di minyak dunia pun naik juga. Nah, ini yang menjadi keluhan kami sebagai lembaga kan harusnya informasi itu yang jelas. Yang kedua, masyarakat itu bisa menerima masukan apa itu mendengar ayatnya harusnya. Nah, kebutuhan ini karena ini sudah menjadi kebutuhan pokok ya dari itu. Nah, ini harap didengar kebutuhan semua. Bukan hanya di Jogja sendiri ya. Jogja aja ini sudah banyak kelangkaan. Tadi saya juga sempat tanya di ibu daerah Klaten, itu di sana sampai harga per liter 22.000. Per liter? Per liter. 22.000? Iya. Kalau itu nanti untuk dijual misalnya ibu kerja misalnya jual gorengan gitu, itu jelas rugi ya? Bukan rugi, artinya ya berat ya? Berat. Ini mepet, untuk mepet. Ya. Untungnya mepet ya? Iya, Mepet sekali, Pak. Iya gitu ya? Iya. Kalau ibu rumah tangga juga jadi berat? Berat. Karena untuk makan sehari-hari kan dibatasi kan harus sekian untuk beli minyak sekian, untuk beli beras sekian. Apakah pemerintah pengen kita makannya godok-godokannya gitu? Artinya kan ini Jadi minyak goreng Iya, tangga, Pak. kita diminta untuk jadi godok-godoknya gitu. Nggak, artinya jadi membahayakan kepada keselamatan konsumen karena ketika minyak itu dipakai berulang-ulang, dampaknya kan di sisi kesehatan. Oke. Nah, itu yang menjadi jangan kami berharap tuh pemerintah bisa mendengar apa yang menjadi keluhan rakyat. Nah, kalau menurut pendapat Mas Krisna ini pemerintah harus melakukan apa? Terutama DIY lah, nggak usah yang nasional lah mungkin ya. Tapi DIY ini, jadi mewakili teman-teman yang konsumen, pemakai minyak goreng, katakanlah minyak goreng itu, kalau Mas Krisna itu apa yang
punya nggak satu statement kepada pemerintah atau kepada masyarakat atau kepada konsumen terkait dengan persoalan minyak goreng ini? Apa Mas? Ya terkait ini memang agak kompleks. Artinya dalam pemerintah mengadakan kualitas pasar itu benar-benar ya, benar-benar itu merata di beberapa titik karena banyak di operasi pasar itu contoh kemarin ada operasi pasar di Ragasan yang kota ya Pak, itu kan tidak merata ya di per RT. Terus ini kan nanti dia mengadakan berapa di daerah Gunung Kidul dan sebagainya. Ini tidak mencukupi. Artinya pemerintah ini benar-benar bisa mengatur peredaran minyak goreng yang ada, entah bekerja sama dengan distributor atau melalui langsung ke pabrik, atau bisa usulan ke pusat. Nah, itu. Ini. Jadi yang pertama harus ada operasi pasar yang merata. Tapi kan terbatas waktunya. Sampai apa? Apakah kita 3 bulan, 6 bulan? Sampai harga stabil, Pak. Sampai harga stabil. Iya, Harga stabil itu di kisaran berapa? 14-15, paling mahal 16 Itu mungkin nggak? Maksudnya Mungkin nggak kita bisa sampai ke harga itu? ya kalau Ya, misalnya Tanpa barangnya- intervensi pemerintah ya, mungkin sampai harga itu mungkin nggak kita sampai ke sana Mbak Luki? Kalau menurut saya mungkin kalau bisa mungkin karena apa? Ya itu tadi kalau pemerintah bisa seperti apa yang diinginkan Mas Krisna itu bisa apa dijalankan gitu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Iya, karena kan ini ceritanya kan minyak goreng ini disubsidi. Iya. Disubsidi oleh pemerintah sehingga Iya. harganya bisa 14.000. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pemerintah akan melanjutkan kebijakan bersubsidi atau nanti akan melepas ke pasaran umum, pasar bebas gitu loh. Minyak karena kan minyak itu kan bermerek macam-macam ya. Iya. Nah, pertanyaan saya apakah nanti pasar itu dibebaskan atau memang ada kebijakan kalau pasar dibebaskan ada merek Bimoli itu misalnya ada Bimoli, ada Sanko, ada macam-macam. Kalau dari segi apa teman-teman konsumen itu kualitas itu sekarang pengaruh nggak terhadap harga itu? Ya sebenarnya gini, harusnya harga itu bisa pengaruh dan ketika nanti memang itu dari pemerintah mau subsidi itu sangat berat sebenarnya karena kan melihat kondisi sekarang ya apalagi sekarang kelapa sawit sendiri harganya mahal terbatas. Nah, ini di sini yang menjadi keberatan kita bersama. Saya kira nanti pemerintah ini bisa mengkaji ulang, bisa entah dia mengkaji kerjasama dengan pabrik-pabrik pembuat ini dan membuat stabil harga tadi. Kalau mengandalkan subsidi, nanti ya dampaknya akan bahaya juga di APBN-nya juga. Tapi memang entah apa ada permainan apa karena banyak juga kemarin ditemukan di beberapa itu banyak yang tertimbun. Tertimbun kan bukan berarti menimbun karena memang nimbun kan ada operasi itu ditimbun gudangnya banyak sekali gitu. Ya, saling grup itu kan ditemukan. Nah, ini kan juga harus dipertanyakan. Artinya apa? Ini ditimbun karena memang dia tidak bisa melepas dengan harga HBP-nya terlalu mepet atau memang sengaja ada unsur penimbunan untuk kelangkaan minyak. Untuk membuat langka gitu ya. Jadi pengusaha menimbun minyaknya karena mungkin belum ada kesepakatan dengan pemerintah terhadap subsidi atau memang sengaja untuk mengambil keuntungan kan? Iya. Nah, Bu Parjem dan Mbak Luki, pertanyaan saya adalah bagaimana merek minyak goreng itu berpengaruh nggak pada konsumen? Jadi ono sing regane barco kan begitu. Sanko yang paling mahal itu ya. Sekarang Sanko yang paling mahal. Iya. Kalau barco, Barco- saya nyebut merek ya ini. Barco di ya di bawahnya Pak ya. Di bawahnya Sanko ya. Kalau Sanko gini Pak, kalau saya setahu saya, Sanko itu untuk penggorengan 2-3 itu masih bagus. Ini Jadi masih masalah kualitas Iya, ya. Ini di kualitas. Blogos kita ngomong soal kualitas minyak goreng ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk merek yang itu ya antara Bimoli sama Sanko. Setahu saya di konsumen, masyarakat iya. itu seperti itu. Itu bisa pemakaian untuk 2-3 kali masih bisa itu. Sedangkan yang lainnya itu sangat curah, berbeda. itu curah gitu sangat malah. berbeda. Berbeda. Sangat gitu ya? berbeda. Ada agak keruh kalau udah Iya. dipakai 2 kali. Oh, yang curah ya? Iya, itu Dan sangat itu berbeda. berpengaruh juga ya? Untuk kesehatan juga. Jadi ya memang harga juga pengaruh. Jadi makanya ini yang dia kan karena kemarin sempat Sanko itu ngasih harga sesuai subsidi pemerintah. 2 liter 28.000 ya. Ya, berarti 14.000 ya Iya, per liter ya? sebenarnya 14.000 itu kan sesuai subsidi pemerintah. Nah ini yang saya tahu kan gini, ada merek tertentu di bawahnya dengan harga yang sama, otomatis
konsumen pasti akan memilih merek yang mahal, Hmm. merek yang branded kasarnya, Iya, branded ya. yang benar-benar bisa dipakai berkali-kali. Hmm. Lah yang ini, yang lainnya ini, itu kan terus diambilnya kan kalau sudah habis yang merek branded ini sudah tidak kebagian kan konsumen. Berarti triknya dijual yang branded dulu. Enggak Pak, jadi Oh. Kita gini, milih yang branded. Oh, pada masyarakat pilih yang branded Iya. ya. Oke, siap. Oke. dengan harga yang sama subsidi dari pemerintah itu 14.000 satu. Kalau yang curah itu ya dijual 14.000 mungkin ya. Ada, Ada juga. 12. Yang branded juga ada. 12 juga. Sudah 12. Oh, gitu baik. Daerah Baik. Banten, Ya, Baik, di Blockers ini sebetulnya masih banyak yang akan kita gali dari peran-peran bapak-bapak ibu ini di lembaga konsumen. Tapi nanti kita akan diskusi panjang lagi pada episode berikutnya. Hanya ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi dalam diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah teman-teman lembaga konsumen itu mempertanyakan bagaimana sih kebijakan pemerintah itu mau diloskan kepada harga pasar minyak goreng ini atau akan disubsidi. Kalau disubsidi tentu saja dengan konsekuensi. Jadi misalnya ada operasi pasar yang merata sambil menunggu harga stabilnya minyak goreng. Dan itu juga dipertanyakan. Atau mau diloskan saja dengan harga pasar. Wes yang bermerek ada yang mungkin bisa 60.000, bisa 30.000 mungkin. Itu nanti pasar yang akan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kualitas minyak goreng itu menjadi penting gitu loh. Karena apa? Karena nanti akan berpengaruh pada kesehatan manusia, kesehatan kita semua. Iya. Ada yang karena minyaknya mahal, kemudian dia menggoreng itu berkali-kali walaupun dia sudah itu karena dia, dan ini dampak, salah satu dampaknya. Nah, dan satu lagi yang penting adalah bahwa masyarakat itu diberi informasi, bahwa para pedagang itu juga diberi informasi secara komprehensif sehingga kesannya informasinya mendadak. Kemudian misalnya tadi contohnya ada di pasar itu, Bu Parjem Anda mendapat 2 karton ya, terus aku dapat lagi kapan dan segala macam itu kan mesti ada. Ini informasi yang menjadi penting kepada masyarakat dan ada bentuk sosialisasi atau informasi yang perlu waktu, jadi terkesan tidak mendadak. Ini hal penting yang kita garis bawahi pada pertemuan kita pada siang hari ini terkait dengan kelangkaan minyak goreng bersama teman-teman dari Lembaga Perlindungan Konsumen Raja Wali Mas. Demikian, terima kasih, sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, salam konsumen Cerdas. cerdas.